Ternyata pertemuan ini membuat gejolak dalam keluargaku. Kisah masa lalu ternyata menorehkan luka yang cukup dalam untuk Mama. Tapi aku tidak mengerti mengapa Papa yang selama ini aku anggap ayah kandungku sendiri berubah menjadi manusia yang kejam dan tidak berperasaan. Mengapa dia begitu benci bapakku? Aku rasa ada sesuatu yang tersembunyi di masa lalu dan aku harus tahu semuanya. Pa, masihkah Papa harus cemburu gara-gara seperti itu? 20 tahun lebih kita bersama. Papa masih ragu sama aku. Wajar saja kalau aku ragu, kan? Apa yang kamu katakan berbeda dengan apa yang ada di hatimu. Dia masih ada tempat di hatimu, bukan? Pa! Dengar, Ma. Aku tidak ingin keluarga kita hancur cuma gara-gara kehadiran dia lagi. Aku akan usir dia, bukan cuma dengan cara halus, tapi bisa juga dengan cara yang kasar. Aku tidak peduli dibilang orang yang kejam. Aku harus mempertahankan keluarga ini. Cukup, cukup. Tidak usah kita bahas ini lagi. Jadi Papa yang usir bapakku? Begitu? Agnes. Siapapun tidak berhak untuk mengusir Bapak, termasuk Papa. Agnes, jangan ngomong kayak Aku begitu. dengar semuanya, Ma. Aku tahu apa yang Papa lakukan. Hanya karena cemburu, lalu Papa korbankan bapakku yang lemah dan tidak berdaya itu. Karena dia miskin, cuma tukang tambal ban. Lalu Papa tega usir dia. Gitu, Pak. Cukup! Jangan kurang ajar, Agnes. Aku cuma bertanya, Pak. Apa maksud Papa mengusir bapakku? Dia sudah membuat rumah tangga ini menjadi berantakan. Apa sih yang Bapak lakukan? Apa yang dia lakukan, Pak? Bapak tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia tidak meminta semua orang untuk memperhatikan dia. Tanyakan sendiri pada mamamu. Apa yang sudah Mama lakukan? Aku sudah tahu, Pak. Dan aku merasa apa yang dilakukan Mama karena Mama masih punya perasaan. Papa yang gak punya perasaan sama sekali, Pak. Jangan kamu pikir kamu paling benar, Agnes. Papa tidak punya perasaan. Kalau Papa tidak punya perasaan, apa Papa akan mengambil dan merawat kamu sampai sekarang? Cukup, cukup. Jangan teruskan semuanya. Kalian semua hanya berpikir untuk diri sendiri. Aku yang salah. Aku yang paling tepat untuk kalian salahkan. Ma! Mama! Ma! Mama! Nes? Ada apa malam-malam begini, Nes kemari? Pak, aku mau tidur di sini ya, sama Bapak. Nes mau tidur di mana? Gubuk itu kecil, cuma buat tidur satu orang aja. Itu juga... Pokoknya aku mau tidur di sini. Tidur di luar juga nggak apa-apa. Ada apa? Nes, kenapa? Aku nggak akan pulang lagi, Pak, ke rumah itu. Loh? Pak, Ya, Bapak jangan pergi ya. pergi? Maksudnya? Iya, Bapak tetap di sini. Siapapun nggak ada yang bisa ngusir Bapak. Nes, Bapak memang tidak punya hak tinggal di sini selamanya. Bapak tahu, suatu saat Bapak pasti akan diusir. Ini mah sudah biasa. Iya, tapi Bapak mau kemana? Bapak tahu nggak kenapa tiba-tiba ada orang yang datang ke sini dan minta Bapak untuk pergi? Bapak jadi bingung. Apa maksud Nes? Sekarang aku tahu, Pak. Kenapa Bapak tiba-tiba diusir? Ini karena ulah Papa. Maksudnya? Iya, papaku yang punya ulah.
Dia itu minta yang punya tanah ini buat ngusir Bapak. Semua gara-gara Papa cemburu. Aku nggak nyangka deh, Papa akan berbuat sejahat itu. Nggak punya perasaan. Dia malah mencoba memisahkan aku dengan Bapak coba. Itu kan keterlaluan namanya, Pak. Bapak pikir wajar saja Papa Nes melakukan semua itu. Wajar apanya sih, Pak? Cuma gara-gara sayur asem, dia harus ngusir Bapak gitu. Sayur asem? Iya. Papa tuh nggak suka kalau Mama bikin sayur asem kesukaan Bapak. Dia juga nggak suka Mama kirim sayur asem itu buat Bapak. Sayur asem itu dari Mama Nes? Bapak nggak tahu emangnya? Kalau sayur asem itu Mama yang bikin. Kan Bapak bilang, sayur asem itu ada rahasianya, Pak. Bapak nggak curiga apa tiba-tiba dikirim sayur asem yang sering Bapak bikin 20 tahun yang lalu? Iya, Bapak nggak kepikir sejauh itu. Bapak... Nggak mungkin lah Bapak nggak mikir. Bapak nggak usah bohong deh sama Nes, Pak. Emangnya Bapak nggak kangen sama Mama? Nes, satu hari setelah Nes bawa potret itu, Mama Nes menemui Bapak di sini. Mama kesini? Iya. Emangnya Mama tahu dari mana? Katanya dari Nes. Iya. Waktu itu Mama emang sempat tanya tempat ini sih. Nah, terus Mama bilang apa sama Bapak? Waktu itu Mama kelihatan gelisah dan cemas. Bukannya Bapak senang ketemu sama Mama Nes lagi, tapi Bapak malah menyesal sudah membuat semua ini terjadi. Seharusnya kita memang tidak boleh ketemu lagi, Nes. Mama Nes minta Bapak pergi sejauh-jauhnya dari sini. Dia memberikan sejumlah uang buat Bapak. Bukan uang sedikit, Nes. Terus Bapak terima? Bapak tolak. Mama Nes terus memaksa, tapi Bapak tetap tidak mau. Apa maksudnya Mama kasih uang itu buat Bapak? Ya, supaya Bapak bisa pergi jauh dari sini dan punya uang untuk cari tempat tinggal. Supaya tidak usah hidup pindah-pindah lagi. Tapi Mama nggak pernah cerita loh, Pak. Nes, Bapak tahu Mama Nes tidak pernah membenci Bapak. Yang ada di hatinya adalah rasa menyesal karena sudah meninggalkan Bapak begitu saja. Tapi Bapak juga harus mengerti bahwa Mama Nes nggak salah meninggalkan Bapak. Semua ini untuk kebaikan Nes. Untuk kebaikan aku? Iya. Seharusnya Mama tetap setia sama Bapak. Kalau Mama sayang sama Bapak, Mama harusnya nggak tergoda sama laki-laki lain. Martin, pintunya nggak usah dikunci. Agnes belum pulang. Oh, ini sudah jam 1, Pak. Kak Agnes belum pulang. Ya, nggak lama setelah tadi kamu pergi. Agnes sebetulnya sudah pulang. Tapi dia pergi lagi. Oh ya? Kemana, Pak? Entahlah. HP-nya juga dimatikan. Papa belum tidur. Tunggu Agnes pulang. Kalau Mama? Di kamar. Mungkin sudah tidur. Martin, duduklah. Papa mau ngomong sebentar. Masalah tukang tambal ban itu lagi. Martin, dengar dulu. Tadi kami ribut besar setelah kamu pergi. Aku nggak rela keluarga ini jadi begini, Pak. Aku nggak ngerti kenapa Mama dan Kak Agnes... Gini loh, Martin. Semua berawal dari masa lalu. Dengarlah, Papa akan cerita. Aku sudah tahu ceritanya, Pak. Papa akan ceritakan lebih jelas lagi. Biar kamu ngerti kenapa Mama dan Kak Agnes jadi begini.
Papa yang berbuat salah di masa lalu. Hah? Papa yang menyebabkan semua ini terjadi. Apa? Kok jadi papa yang salah? Orang tua mana yang tega membiarkan anaknya menderita dan mati kelaparan? Bapak pernah cerita sama Nes, bagaimana 20 tahun yang lalu, Bapak sudah menjadi budak judi dan alkohol. Pikiran Bapak cuma duit, duit, dan duit saja. Bapak juga hampir berkali-kali mau menjual Nes. Dan Mama melindungi Nes, walau harus rela dipukul dan disiksa Bapak setiap hari. Pengorbanan Mama Nes sangat besar hanya untuk Nes, bukan untuk dirinya sendiri. Bapak nggak usah belain Mama deh. Papamu itu pernah bertemu Bapak berkali-kali. Awalnya Bapak tidak curiga. Tapi 2 atau 3 kali, Bapak melihat ada laki-laki yang selalu mampir di tempat tambal ban. Pernah juga Bapak pergoki. Laki-laki itu memeluk Mama yang sedang menangis. Terus Bapak diem aja? Tanpa sepengetahuan Mama Nes, sebetulnya Bapak pernah memukul dia. Bapak ini juga punya perasaan. Bapak tahu ada yang tidak beres dengan hubungan laki-laki itu dan Mama Nes. Setelah Bapak memukulnya, Bapak mengancam akan membunuhnya kalau dia masih mendekati Mama Nes. Sejak saat itulah, Bapak semakin beringas terhadap Mama Nes. Bapak marah. Bapak taunya Mama Nes selingkuh. Dan Bapak lampiaskan dengan pukulan setiap malam. Kalau ingat itu, Bapak ingin mati saja, Nes. Waktu itu Bapak frustasi. Bapak pernah janji akan bikin Mama Nes bahagia. Tapi karena Bapak orang bodoh, Bapak hanya bisa mengajaknya hidup sengsara. Bapak... Setelah akhirnya Mama membawa Nes pergi dan lari bersama laki-laki itu. Bapak menyesal sudah berbuat jahat terhadap Mama dan Nes. Seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun Bapak lalui. Akhirnya Bapak mengerti mengapa Mama Nes pergi meninggalkan Bapak. Bapak percaya Mama Nes pergi untuk menyelamatkan Nes, bukan untuk kebahagiaannya sendiri. Pak, aku yakin Mama masih sayang sama Bapak. Aku yakin, Pak. Nes, kita harus berhenti. Jangan teruskan semua ini. Apa yang bisa kita ubah dengan pertemuan kita ini, Nes? Apa yang Nes mau perjuangkan? Semakin Nes berusaha berbuat sesuatu untuk Bapak, semakin banyak orang yang akan terluka. Mama, Papa Nes, adik Nes, dan terlebih lagi diri Nes sendiri. Semua akan terluka. Jangan buat Bapak merasa menyesal untuk kedua kalinya, Nes. Jangan bikin Bapak lebih merasa bersalah. Pak,
Aku sayang Bapak. Aku ingin Bapak hidup bahagia. Bapak harus tahu, Bapak masih punya Nes. Bapak juga punya Mama Nes. Dan Bapak punya hak untuk hidup layak, Pak. Nes, Bapak akan bahagia kalau Bapak tahu Nes juga bahagia. Bapak tetap ada di hati Nes sampai kapanpun. Juga begitu di hati Bapak, walau 20 tahun lebih kita terpisah. Bapak tetap ingat Nes. Bapak sering memandang potret Nes waktu kecil. Nes tetap ada di hati Bapak. Bapak. Bi, Ya Bu, semua sudah sarapan. Dan Martin gak sarapan Bu. Katanya ada kuliah pagi, jadi tadi langsung pergi. Oh gitu. Kalau Bapak tadi cuma minum kopi, terus pergi juga Bu. Agnes? Non Agnes, Bu, Non Agnes gak pulang sepertinya. Apa? Nggak pulang? Iya Bu, saya tadi mau bangunkan Non Agnes. Karena nggak biasanya jam 7 belum keluar kamar. Saya ketuk-ketuk pintunya, nggak ada suaranya Bu. Terus saya buka kamar Non Agnes, kosong. Apa? Tempat tidurnya masih rapi Bu. Jadi semalam Agnes pergi dan nggak pulang gitu? Ya mungkin begitu Bu. Aduh, Bibi, kenapa baru bilang sekarang? Maaf Bu. Kenapa nggak bangunin aku lagi, Bi? Ini udah jam 10. Iya, tadi Aduh. Bapak pesan jangan ganggu Ibu katanya. Kata Bapak, Ibu kurang enak badan. Jadi saya nggak berani bangunin Ibu. Bapak tahu kalau Agnes nggak pulang? Bapak sih nggak bilang apa-apa Bu. Aduh, Agnes, kemana kamu, nak? Bu, kenapa nggak ditelepon aja Bu? Oh iya, aku telepon Agnes sekarang. Di mana HP-ku? Oh iya, masih di kamar. Bu, Iya. Ibu mau sarapan? Biar saya sediakan ya Bu. Enggak. Saya bikin nasi uduk Bu. Udah, nanti saja. Yalah, subuh-subuh bangun, bikin nasi uduk, parut kelapa, goreng ayam. Gak ada yang nyentuh. Nasib. Jadi, kamu semalaman gak tidur? Iya. Aku ngobrol sama Bapak sampai pagi. Dari situ aku langsung ke rumah kamu, Cik. Numpang mandi sebelum kerja. Kamunya udah keburu pergi. Untung aja mama kamu baik banget. Bolehin aku numpang mandi. Ya, mama tadi telepon. Ya dia tanya, kok Agnes numpang mandi sih? Emang di rumahnya gak ada air? Gitu katanya. Aku gak konsen kerja, Cik. Iya, aku tahu. Di kantor juga tadi kamu ngelamun terus. Udah deh, izin pulang aja, Nes. Bilang aja sakit daripada kayak gini. Terus aku mau kemana? Luntang-lantung. Ya pulang lah, tidur. Lihat tuh, mata kamu udah kayak panda hitam gitu. Mau sakit kamu? Aku gak mau pulang. Nes. Kenapa sih harus jadi kayak gini akhirnya? Masa gara-gara kamu ketemu ayah kandung kamu terus semuanya jadi kacau balau kayak gini?
Setahu aku, sejak kita berteman dari dulu, kamu tuh nggak pernah punya masalah loh di keluarga kamu. Semua baik-baik aja. Iya, ini tuh karena rahasia masa lalu baru terbongkar sekarang, Cika. Iya, tapi kan masa lalu tetap masa lalu. Kenapa kita harus terus ngeliat ke belakang? Denger Nes, oke deh bener, bapak kamu itu ayah kandung kamu. Tapi inget, yang ngegedein, ngerawat, nyayangin kamu dari dulu tuh bukan dia loh. Iya, karena Bapak tidak diberi kesempatan untuk itu, Cik. Aduh, kamu tuh gak bisa bersyukur banget ya. Coba deh, nih kalau kamu lihat keadaan bapak kamu, apa kamu gak bisa bersyukur dengan keputusan mama kamu buat ninggalin bapak kamu? Itu keputusan terbaik loh. Coba kamu pikirin lagi deh, Nes. Aku gak habis pikir deh. Kenapa sih semua ngomong kayak gitu? Iya karena itu kenyataannya, Agnes. Papa kamu tuh luar biasa banget. Dia tuh udah tahu kamu bukan anak kandungnya. Tapi dia bisa loh nyayangin, terus memperlakukan kamu sama seperti anak kandungnya. Ingat-ingat deh, kamu bisa seperti ini karena papa kamu, Nes. Kamu gak bisa abaikan itu. Iya, tapi dia udah jahat sama bapak aku. Iya, dia juga manusia atuh, Nes. Manusia yang punya kekurangan dan kelebihan. Manusiawi banget dia benci sama bapak kamu. Bukan karena orangnya loh, tapi karena kehadiran bapak kamu itu mengusik perasaannya. Kan kamu pernah bilang papa kamu cemburu. Cemburu itu kan manusiawi banget, Nes. Udah. Kok semua orang jadi nyerang aku sih? Semua nyalahin aku. Oke, semua ini emang salah aku udah. Ya udah deh. Udah, tenang dulu deh kamu deh. Dia sensitif begini. Udah deh, kita gak usah ngomongin ini lagi deh ya. Sorry ya, aku bukan lagi nyerang kamu. Tapi aku pengen kamu tuh bisa berpikir logis. Jangan cuma pakai perasaan doang. Bu. Sebentar, Bi. Aduh, HP Agnes kok nggak aktif gini sih? Kemana kamu? Bu, ada tamu, Bu. Gimana sih? Bilang aja aku nggak ada. Iya, Bu, tapi ini... Siapa sih? Tanya dulu dari mana? Mau apa? Sudah, Bu. Bapak itu cari Ibu. Lex. Bapak... Cari aku? Iya, Bapak itu loh, Bu. Bapak tukang tambal ban. Apa? Iya, Bapak yang kita kasih sayur asam waktu itu, Bu. Dia datang ke sini? Iya, Bu. Katanya mau ketemu Ibu, penting. Di mana Bapak itu? Itu, Bu, di luar. Nggak mau masuk. Katanya cuma sebentar. Jadi gimana, Bu? Disuruh pergi aja? Jangan. Suruh tunggu saja. Sudah, sekarang Bibi keluar, aku mau ganti baju. Oh, iya, baik, Bu. Lah, kok Ibu ganti baju segala ya? Rasanya Ibu udah dandan, udah rapi. Heran, mau ketemu tukang tambal ban, kok repot ya?